Sebelum menonton video cerita berikut ini jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube Herai Bercerita, agar tidak ketinggalan video-video cerita yang lainnya yang akan diposting untuk setiap harinya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat cerita yang sering dibicarakan oleh penduduk setempat. Konon, hutan itu tidak hanya dihuni oleh makhluk hidup, tetapi juga oleh entitas dari alam gaib yang tak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa. Nama hutan itu adalah hutan Juhar, dan siapapun yang tersesat di dalamnya, akan terjebak dalam dunia yang tidak pernah bisa dimengerti. Cerita ini bermula dengan seorang pemuda bernama Rizky, seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan kuliah dan memutuskan untuk menghabiskan liburannya dengan berpetualang ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Penasaran dengan kisah-kisah yang didengar dari teman-temannya tentang hutan Juhar, ia memutuskan untuk menjelajahinya seorang diri. Rizky tiba di desa tersebut pada sore hari. Ia tidak mengenal siapapun, hanya mendengar desas-desus tentang hutan itu dari beberapa orang yang tinggal di sana. Penduduk desa memperingatkannya agar tidak masuk ke hutan saat matahari mulai terbenam. Mereka berkata bahwa hutan itu memiliki kekuatan untuk mengubah waktu dan ruang, serta membawa orang ke dimensi lain. Tapi seperti kebanyakan pemuda yang merasa tak terkalahkan, Rizky tidak peduli dengan peringatan tersebut. Setelah membeli beberapa perlengkapan dan bekal di desa, Rizky memulai petualangannya. Awalnya, segalanya tampak biasa saja. Jalan setapak yang dibalut dedaunan kering berkelok-kelok menuju dalam hutan, sementara angin sore menyapu wajahnya dengan sejuk. Ia merasa seperti menjelajahi dunia yang berbeda, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun, semakin ia memasuki hutan, suasana berubah. Aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk menggantikan udara segar yang tadi ia nikmati. Langit mulai gelap, dan meskipun ia mengingatkan dirinya untuk berhenti dan berkemah, sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk terus berjalan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya lebih dalam ke dalam hutan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Rizky menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Ia menatap sekitar dengan cemas, namun hutan tampak sunyi. Ia kembali melangkah, namun semakin jauh ia berjalan, semakin merasa bahwa ada yang mengawasi setiap gerakannya. Hutan semakin gelap, dan saat Rizky mencoba memeriksa jam tangannya, ia terkejut, waktu telah berubah. Pukul 5 sore seharusnya sudah gelap, tetapi saat ia melihat jam, jarum jam menunjuk pada tengah malam. Ia merasa aneh, tetapi mencoba untuk tidak panik. Rizky mencoba mencari jalan keluar, namun jalan yang ia lalui sepertinya tidak membawa kemana-mana. Ia merasa terperangkap dalam labirin yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Hutan yang tadinya tampak normal kini berubah menjadi tempat yang sangat asing. Pohon-pohon berbatang besar dan tinggi menjulang, seperti tangan-tangan raksasa yang menggapai langit. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Suara bisikan terdengar lirih, seperti orang-orang yang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak bisa ia mengerti. Ketika Rizky mulai merasa putus asa, ia mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini, lebih dekat. Ia berbalik dan melihat sosok seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang terurai dan wajah yang tampak pucat. Wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan mata kosong yang berkilat aneh. Rizky merasa ada sesuatu yang sangat salah, namun ia merasa terdorong untuk mendekati sosok itu. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, sosok itu menghilang begitu saja. Rizky terpana dan merasa gelisah. Di sekelilingnya, suara-suara aneh mulai terdengar. Bayangan-bayangan yang semula samar kini semakin jelas, makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan wujudnya, mengintai di balik pepohonan. Rizky berlari tanpa arah, namun semakin ia lari, semakin ia merasa tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Waktu seperti berhenti, dan ia mulai merasa bahwa ia telah melewati batas dunia yang dikenalnya. Ketika ia hampir kehabisan tenaga, ia tiba di sebuah tempat terbuka. Di tengah hutan yang gelap, terdapat sebuah rumah tua yang tampak terabaikan. Dengan harapan bisa menemukan petunjuk untuk keluar, Rizky memutuskan untuk mendekatinya. Begitu ia menginjakkan kaki di depan pintu rumah, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ia melangkah masuk dan disambut oleh udara dingin yang menyeruak dari dalam. Rumah itu tampak seperti rumah zaman dahulu, penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Di tengah ruangan,
Terdapat meja kayu dengan sebuah kotak besar yang terkunci. Di atas kotak, ada tulisan aneh yang tampaknya dalam bahasa yang tidak ia kenali. Dengan hati-hati, Rizky membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat sebuah cermin tua. Begitu cermin itu dibuka, sebuah cahaya menyilaukan muncul, dan dalam sekejap mata, Rizky merasakan dirinya terperangkap di dalam cermin. Seluruh tubuhnya terhisap masuk ke dalam dunia yang tak dapat ia pahami. Di dalam cermin itu, ia melihat bayangan dirinya, namun wajahnya terlihat berubah. Matanya kosong, penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Seperti terperangkap di dalam dunia yang penuh dengan makhluk gaib, ia tak dapat bergerak, hanya bisa menatap dirinya yang terperangkap di sana. Namun, yang lebih menakutkan adalah suara yang mulai terdengar. Suara-suara itu adalah bisikan dari jiwa-jiwa yang terperangkap, yang mencoba menghubunginya. Mereka memberitahukan bahwa Rizky tidak akan pernah bisa keluar, karena hutan Juhar adalah dunia di mana waktu dan ruang tidak ada artinya. Setiap orang yang tersesat di sana akan terperangkap selamanya, menjadi bagian dari alam gaib yang tidak bisa kembali ke dunia nyata. Waktu berlalu begitu lama, dan Rizky mulai kehilangan harapan. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tidak akan pernah berakhir. Namun, di suatu malam, saat cermin itu berkilau terang, sebuah suara menyapanya. "Kau ingin keluar, bukan?" Suara itu berbisik. Rizky mengangguk, berharap ada jalan keluar. "Kau harus menyerah pada ketakutanmu, dan melupakan dunia yang kau kenal. Hanya dengan begitu, kau bisa kembali." Dengan hati yang berat dan penuh keraguan, Rizky akhirnya melepaskan rasa takut yang mengikatnya, dan dalam sekejap, dunia gaib itu pun menghilang. Ia terbangun di dalam hutan, tepat di tempat yang ia mulai berjalan. Namun, sesuatu terasa berbeda. Hutan itu sepi, dan saat ia kembali ke desa, ia mendapati semuanya berubah. Wajah-wajah yang ia temui sebelumnya tampak berbeda, seperti orang-orang yang telah lama meninggal. Rizky tidak pernah bisa menceritakan sepenuhnya apa yang ia alami. Namun, sejak itu, ia tidak pernah lagi merasa aman di dunia yang ia kenal. Hutan Juhar, dan dunia gaib yang ada di dalamnya, tetap menghantuinya sepanjang hidupnya.